Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan mengenai ilmu pemulihan ternak tentang nilai heritabilitas, nilai korelasi genetik, dan nilai repeatabilitas bobot lahir pedet dan bobot sapi pedet, sapi peranakan ongol atau biasa disebut dengan sapi PO. Perkenalkan, nama saya Amalia Nabila Ramadhani dengan NIM 230118181200032 dari kelompok 1 kelas ilmu pemulihan ternak D dengan asisten Diki Sulistianto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai heritabilitas, nilai korelasi genetik, dan nilai repeatabilitas yang saya dapatkan. Nah, berikut adalah data dummy bobot lahir pedet dan bobot sapi pedet sapi PO. Selanjutnya adalah rekapitulasi data nilai heritabilitas bobot lahir pedet 1. Dan ini adalah rekapitulasi data nilai heritabilitas bobot sapi pedet 1. Nah, sini dapat kita lihat mengenai perhitungan nilai heritabilitas bobot lahir dan nilai heritabilitas bobot sapi. Nah, hasil yang didapat pada perhitungan nilai heritabilitas bobot lahir sapi PO adalah 0,73 dan bobot sapi PO adalah 0,42. Artinya, kemampuan ternak untuk menurunkan sifat pada keturunan selanjutnya yaitu sebesar 73% dan 42%. Nilai bobot lahir dan bobot sapi PO termasuk tinggi dan di dalam rentang, sehingga memberikan respon yang lebih baik terhadap perlakuan seleksi. Menurut Tribudi et al. Tahun 2019 menyatakan bahwa nilai heritabilitas yang tinggi atau sedang berarti seleksi lebih efektif dan efisien guna perbaikan mutu genetik suatu ternak. Hal ini dikarenakan memberikan respon yang besar. Rentang nilai heritabilitas adalah 0 sampai 1. Menurut Putra et al. Tahun 2014 menyatakan bahwa nilai heritabilitas dikategorikan menjadi beberapa, yaitu kategori rendah antara 0 hingga 0,1, kategori sedang 0,1 hingga 0,3, dan kategori tinggi itu lebih dari 0,3. Faktor yang mempengaruhi nilai heritabilitas adalah faktor genetik dan faktor lingkungan. Hal ini sesuai dengan pendapat Savitri et al. Tahun 2019 yang menyatakan bahwa nilai heritabilitas yang beragam dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan, metode, dan jumlah cuplikan data yang digunakan. Pendapat ini didukung oleh Savitri et al. Tahun 2016 yang menyatakan bahwa nilai heritabilitas dapat berubah sesuai dengan jenis ternak, sifat populasi, bangsa, waktu, dan daerah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai nilai korelasi genetik. Di sini kita dapat melihat rekapitulasi data nilai korelasi genetik bobot pedet 1, bobot lahir pedet 1 dengan bobot sapi pedet 1. Nah, di sini saya menampilkan perhitungan nilai korelasi genetiknya. Hasil yang didapatkan adalah sebesar 0,52, artinya terdapat hubungan antara bobot lahir pedet dan bobot sapi pedet sebesar 52%. Nilai korelasi genetik yang didapatkan memiliki nilai yang tinggi dan positif, yang berarti seleksi hanya dilakukan pada sifat pertama untuk meningkatkan produktivitas ternak, karena akan diikuti oleh peningkatan sifat kedua. Tentang nilai korelasi genetik yaitu antara negatif 1 hingga 1. Hal ini sesuai dengan pendapat Septiana tahun 2017 yang menyatakan bahwa nilai korelasi genetik yaitu negatif 1 sampai 1. Di mana nilai yang mendekati 1 maka korelasinya akan semakin kuat. Menurut Putra et al. Tahun 2014 menyatakan bahwa nilai korelasi genetik dikategorikan
menjadi sedang bila nilainya antara 0,3 hingga 0,5 dan nilai tinggi apabila lebih dari 0,5. Faktor yang mempengaruhi nilai korelasi genetik yaitu gen pleiotropi dan gen berangkai. Menurut Mahmud dan Tribudi tahun 2020 yang menyatakan bahwa nilai korelasi genetik yang tinggi dipengaruhi oleh gen pleiotropi pada kedua sifat dan memberikan pengaruh bersifat aditif yang dapat diwariskan ke keturunan selanjutnya. Nah, selanjutnya mengenai nilai repeatabilitas. Di sini terdapat rekapitulasi data nilai repeatabilitas antar kelas bobot lahir pedet. Dan selanjutnya terdapat nilai rekapitulasi data nilai repeatabilitas dalam kelas bobot sapi pedet. Nah, dapat kita lihat terdapat perhitungan nilai repeatabilitas antar kelas bobot lahir pedet dan perhitungan nilai repeatabilitas dalam kelas bobot sapi pedet. Hasil yang didapatkan pada nilai repeatabilitas antar kelas bobot lahir pedet adalah 0,8. Artinya kemampuan ternak untuk memproduksi pedet dengan bobot lahir yang sama pada produksi selanjutnya sebesar 80%. Sedangkan 20%-nya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Sifat ini mempunyai nilai repeatabilitas yang tinggi sehingga mempunyai peluang yang besar untuk diwariskan pada periode selanjutnya. Nah, untuk nilai repeatabilitas dalam kelas bobot sapi pedet adalah 0,35, artinya kemampuan ternak untuk menurunkan bobot sapi pedet pada periode selanjutnya sebesar 35% dan 65%-nya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Sifat ini mempunyai nilai repeatabilitas yang sedang, sehingga peluang untuk diulang pada produksi selanjutnya atau pada periode selanjutnya itu lebih kecil bila dibandingkan dengan sifat bobot lahir pedet. Menurut Rahmawati et al. Tahun 2019 dinyatakan bahwa nilai repeatabilitas yang mendekati 1 berarti performa tersebut kemungkinan besar akan diulang pada periode yang akan datang. Tentang nilai repeatabilitas yaitu 0 hingga 1. Menurut Sutisna et al. Tahun 2020 menyatakan bahwa nilai repeatabilitas dibagi menjadi 3, yaitu kategori rendah antara 0 hingga 0,2, kategori sedang yaitu 0,2 hingga 0,4, dan kategori tinggi apabila lebih dari 0,4. Menurut Tribudi et al. Menyatakan bahwa nilai repeatabilitas yang tinggi sebagian sifatnya dikendalikan oleh faktor genetik dan faktor lingkungan permanen, sedangkan nilai repeatabilitas yang rendah dipengaruhi oleh lingkungan temporer yang meningkat. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.